lighting up the darkness. Fear is scattered and my worry quits. Your strength is rising in my weakness. How could I deserve a love like this? You're breathing life into my battles. You speak your purpose and the panic ends. Your glory shining like the morning. How could I deserve a love like this? I'm trusting you, I'm laying down the lies. Open up my eyes, letting you change everything. Kita siap untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama. Amin, saudara. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Amin, mari kita berdoa. Tuhan, kami siap Tuhan untuk beribadah Tuhan pada pagi hari ini. Siapkan hati kami Tuhan, kami mau sungguh-sungguh datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan, Amin. Come on. Woo. Hey. Woo. Hey. Mari kita tinggikan, kita sembah Tuhan kita. Woo. Hey. Mari sama-sama kita katakan, terangmu yang telah ubah hidup, kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memujimu, hey. Hidupku tak sama sejak kau ada, dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Mari sama-sama kita katakan, keagungan-Mu, come on. Keagungan-Mu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada yang kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Sama-sama kita katakan, Oh oh, oh oh, oh, mulia namamu. Oh oh, oh oh, mulia namamu. hidupku tak sama sejak kau ada, dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Mari sama-sama kita katakan, keagungan-Mu. Hey. Kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Here we go, say. Oh oh, oh oh, mulia namamu. Oh oh, mulia namamu. Mari saudara, kita bertepuk tangan di atas kepala. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Yes. Woo. Come on, we say, to God be the glory for the things He's done. Come on, we say, to God be the glory For the things He's done. to God. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Woo, come on, we say, Keagungan-Mu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang katakan Yesus mulia. segala yang ada Segala yang ada takkan
nyatakan karyamu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. Here we go, say. Oh, 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 mulia namamu. Oh, 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 mulia namamu. Oh, 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 mulia namamu. Oh, oh, mulia namamu. Bersama-sama kita katakan, saudara. Mulia namamu. Amin, haleluya. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Yes. Sama-sama katakan, dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama rohmu, bersama rohmu, katakan kami pasti menang Tuhan. Ku pasti menang. Semua tinggi, namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senap hati, Raja keagungan. Mari bertepuk tangan. Serukan, tak kau biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, menjadi serupa, semakin serupa dengan gambaranmu. Mari serukan bersama rohmu. Amin. Ku pasti menang. Ku pasti menang. Semua ya. Tinggi, namamu dipuji, hormat kemuliaan. Kami bersorak dengan senap hati, Raja keagungan. Lagi tinggi, come on. Tinggi, namamu dipuji, hormat kemuliaan. Amin. Mari bersorak bagi Tuhan. Sorak, bertepuk tangan bagi Dia. Dengan senap hati, Raja keagungan. Lagi tinggi, namamu dipuji, bersoraklah kemuliaan. Sorak dengan senap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Sekali lagi semua, Raja keagungan. Katakan, haleluya. Haleluya. Yes. Yes, Lord.
Siapkan hati kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Ya Tuhan, Engkau adalah terang Tuhan bagi hidup kami Tuhan. Come on, we say, Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. And we say, here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Oh, mari saudara kita katakan, King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became born. Come on, we say, here I am to worship. Here I am to, yes, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful too. Come on, we sing again. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say, you're my God. You're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Come on, we say, I never know how much, yes, to see my sin upon the cross. I never know how much it costs to see my sin upon. Come on, we sing again. And I never know, yes, how much it costs to see my sin upon the cross. And I never know how much it costs to see my sin upon the cross. Oh, come on, we say, here I am to worship. Yes, here I am to bow down. here I am to say, you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to, yes, here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether, altogether wonderful to me. Mari sama-sama kita katakan, saudara. Am to worship. Here I am to worship. Here I am to say that My God. you're my God.
You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I Here I am am to worship, Here I am to bow down. here I am to say that you're my God. You're altogether Yes. lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Iya Bapa, kami sujud menyembah-Mu. Kami datang pagi hari ini Bapa, sujud menyembah-Mu. Kau layak kami sembah, hanya Engkau yang layak kami muliakan. Engkaulah terang itu Bapa. Engkau yang menerangi kami, biar kami menerangi sesama kami Bapa. Terpujilah nama-Mu. Engkau adalah Allah penolong kami. Engkau Allah penghibur kami. Engkau Allah penyembuh kami. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami mau bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sebelum duduk bisa salam kanan kiri dulu berikan. Tuhan Yesus baik. Shalom Bapak Ibu yang ada di onsite maupun yang ada di Zoom online. Perkenalkan, nama saya Yodi Sibi. Saya bagian dari tim pengerja Every Nation Kelapa Gading. Kita mau menyambut untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Selamat datang di keluarga besar Every Nation Kelapa Gading. Every Nation Kelapa Gading ini digembalakan oleh Pastor Raswan Gautama. Kita ada untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Sebagai bentuk penghormatan kita kepada Tuhan, marilah Bapak Ibu kita akan membawa persembahan kita ke rumah Tuhan. Sambil menyiapkan persembahan Bapak Ibu, saya akan membacakan ayat persembahan yang terdapat di 2 Korintus 8 ayat 12 yang berbunyi, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Bapak Ibu, untuk yang udah di onsite, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui amplop yang ada di kursi-kursi yang sudah tersedia. Dan kemudian di kursi juga ada selai kertas, yaitu permohonan doa, di mana Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan doa secara privasi, Bapak Ibu bisa menulis pokok-pokok doa yang ada di kertas ini dan bisa memasukkan ke amplop persembahan yang bisa sama-sama dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di depan. Nanti akan ada tim dari pastoral yang akan mendoakan pokok-pokok doa Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian. Baik Bapak Ibu, mari kita memberi persembahan dengan penuh sukacita. Dipersilakan. Dan untuk Bapak Ibu yang ada di Zoom online atau sebagian Bapak Ibu yang tidak menyiapkan cash, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui transfer kedua rekening yang ada di layar monitor. Untuk yang rekening pertama yaitu rekening perpuluhan dan persembahan, dan untuk rekening yang kedua yaitu untuk pembangunan gedung. Bila mana Bapak Ibu tergerak hatinya untuk menabur di rumah Tuhan, Bapak Ibu bisa mentransfer untuk di rekening yang kedua. Kita juga menyiapkan ada metode lain untuk pemberian persembahan, yaitu melalui scan barcode, melalui GoPay, OVO, Dana, ada yang Flash dan Imani dan lain-lain. Baik Bapak Ibu, kita arahkan tangan kita ke depan, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Sepanjang minggu yang berjalan ini Engkau telah memberkati kami melalui pekerjaan kami, usaha bisnis kami, dan apapun yang kami lakukan. Saat ini kami rindu, kami sudah memberi sebagian yang kami miliki Bapak. Kami kembalikan itu kepada Engkau Bapak, biar memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini, terlebih khusus untuk di Every Nation Kelapa Gading ini. Bapak, kami berdoa buat jemaat yang telah memberi dengan sukacita, biar
diberkati persembahan yang mereka berikan, dilipat gandakan 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Terima kasih Bapak, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita ada pengumuman. Dan untuk pengumuman yang pertama yaitu ada Youth Fellowship yang akan diselenggarakan di tanggal 19 November, hari Sabtu jam 5 sore. Ini buat Bapak Ibu yang punya kenalan yang masuk kategori youth, Bapak Ibu bisa mengajak untuk mengikuti acara ini di tanggal 19 November hari Sabtu jam 5 sore. Baik, pengumuman sudah selesai. Kita akan melanjutkan ibadah ini dengan pemberitaan firman Tuhan. Pagi ini kita akan dilayani oleh gembala kami yaitu Pastor Aswan Gatama. Dipersilakan. Amin. Terima kasih Pak Yodi. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Pada pagi hari ini ada senyum sukacita di dalam wajah kita. Amin. Baik. Kita siap mendengarkan firman Tuhan. Kita masih ada di seri I am possible. I am possible. Ya, I am yang kita sudah bahas minggu lalu. Ada 7 perkataan I am Tuhan Yesus Kristus yang ditulis di dalam kitab Yohanes. Nah, saya mengajak Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini. Sebelum saya memulai firman Tuhan, saya mau menyambut juga ada keluarga kita dari Bali ya, yang hadir pada pagi hari ini. Ada Pak Yudi dan Ibu. Selamat datang. Ada keluarga dari Lampung juga, ada Pastor Poce dan Stephen ya. Ya, ada dari mana lagi? Ya. Ada dari Bekasi, banyak Bekasi. Iya. Baik. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita membaca Alkitab ya. Kita akan lanjut minggu lalu di Yohanes pasal 16 ya. Hari ini kita masuk ke Yohanes pasal 8. Mari Bapak Ibu Saudara kita buka Alkitab kita. Kita akan membaca Yohanes pasal ke-8 ini, kita baca dari ayat kedua saja ya. Ayat kedua sampai dengan 12. Untuk menghormati Tuhan kita, mari saudara, saya undang saudara bangkit berdiri. Kita akan baca bersama-sama. Saya mohon maaf, tidak saya sediakan di dalam slide, jadi Bapak Ibu harus buka Alkitab Bapak Ibu masing-masing ya. Bagi yang membutuhkan Alkitab, Pak Kris punya Alkitab di belakang, bisa angkat tangan, nanti Pak Kris bisa meminjamkan Alkitab di belakang. Atau sebagian pakai handphone boleh. Mari kita baca. Kita akan membaca begini. Yang pria kita akan membaca ayatnya yang genap ya, dari ayat kedua ya. Yang ibu-ibu wanita dimohon membaca ayat yang ganjil ya. Ayat yang ganjil, ayat ketiga dan seterusnya. Mari kita siap membaca firman Tuhan. 1, 2, 3. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya, tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia.
Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kita berdoa. Bapa di surga yang mulia, hari ini, saat ini kami dedikasikan telinga, hati kami, pikiran kami untuk mendengarkan sabdamu, firmanmu. Biar firman itu menjadi terang dalam hidup kami dan mengubahkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, saya juga menyambut Bapak Ibu Saudara yang hadir melalui Zoom pada pagi hari ini. Ya, ada banyak juga yang melalui Zoom ya. Selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara semua. Baik, Saudara, kita ada di dalam seri I Am Possible. Kita ingat ada 7 perkataan Yesus ya di perkenalan Yesus yang ditulis oleh Rasul Yohanes di dalam Injil Yohanes. I am the bread of life. Akulah roti hidup. Ya, minggu lalu kita sudah bahas. Dan hari ini I am the light. Ya, perkataan I am yang seperti kita bahas minggu lalu. I am itu menunjukkan siapa Yesus sesungguhnya. Perkataan yang sama yang Yesus pernah ucapkan waktu ia berjumpa dengan Musa. Ia katakan I am who I am. Dan kali ini Yesus hadir dalam inkarnasinya, dalam penjelmaannya, dalam rupa manusia. Dia juga mengatakan I am. Kata-kata yang sama menunjukkan bahwa Yesus tersedia buat saudara dan saya. Amin, saudara. I am the light. Nanti ada seterusnya yang berikutnya I am the shepherd, a good shepherd. Lalu berikutnya I am the door, ya kan. Lalu ada 3 lagi, I am the way, the truth, and the light. Ya, lalu ada Tuhan Yesus katakan lagi I am the true wine. Ya, lalu Yesus katakan lagi I am dikatakan the truth. Ya. Jadi yang pagi ini kita akan membahas I am the light. Ya, 7 perkataan Yesus yang kedua, I am the light. Nah, saudara, perkataan ini diawali dengan suatu kejadian. Walaupun kejadian ini menurut para teolog ya, tulisan ayat 7 pasal 7 ayat 53 sampai pasal 8 ayat 11 ini, ada para teolog memperkirakan bahwa ini ditambahkan ya, tidak tulisan asli Yohanes, tapi ada rasul lain yang menambahkan ke dalam tulisan ini. Tapi ini masih dalam satu konteks cerita yang sama. Ya, jadi itu masih diakui oleh para bapak gereja, ini diakui sebagai Injil Yohanes. Jadi ceritanya masih menyambung gitu ya, namun beberapa skrip menyatakan ini tidak langsung ditulis karena seperti disisipkan. Tapi kita tidak membahas itu. Mari kita lihat ini sebagai latar belakang. Bagaimanakah latar belakangnya waktu Yesus mengatakan I am the light di ayat 12 itu. Akulah terang dunia. Latar belakangnya adalah sewaktu Yesus mengajar di bait Allah. Ya, kita tadi perhatikan ayat kedua ya. Setelah dia dari Bukit Zaitun berdoa kepada Bapa, lalu dia kembali ke bait Allah dan dia mengajar, dikatakan situ. Sewaktu Yesus mengajar, datanglah siapa saudara? Para ahli Taurat dan orang Farisi ke bait Allah. Apa tujuan para ahli Taurat dan orang Farisi ini datang dengan membawa perempuan yang ketangkap berzina itu? Tujuannya adalah jelas di sini dikatakan mau mencobai Tuhan Yesus. Tidak murni tujuan mereka. Mereka mau mencari kesalahan. Betul ya, dikatakan tadi ya. Mereka mencari kesalahan Tuhan Yesus. Tujuannya itu. Dan berikutnya pasti tujuannya untuk menghakimi si perempuan berzina ini. Dengan mereka bawa senjata kebenaran mereka, yaitu mereka melakukan ini menurut hukum Musa. Ya, mereka mau mengkontraskan, mengadu domba antara hukum Musa dengan Yesus. Ya, mereka bawa ini wanita berdosa ini. Mereka dengan satu harapan, apakah Yesus yang salah atau Musa yang dia menyalahkan Musa dan lain sebagainya. Lalu dia mau tahu apa tindakan Yesus terhadap perempuan berdosa ini. Semua di mata orang Farisi dan mata orang dunia, orang bersalah itu harus dihukum sesuai hukum Musa. Jadi mereka bawa perempuan berzina ini ke hadapan Yesus. Lalu tercatat di sini apa yang Yesus lakukan, saudara. Waktu mereka bawa wanita berdosa ini di depan dia, Yesus membungkukkan badannya. Waktu dia mengajar mungkin dia berdiri ya. Dia mengajar berdiri. Waktu datang lalu dia membungkukkan badannya. Ya, dia menulis
di tanah itu dengan apa saudara? Dengan jarinya. Ya, ditulis di tanah dengan jarinya. Pertanyaannya, apakah yang Yesus tulis itu? Ya, saya juga nggak tahu. Ya. Kita nggak ada yang tahu ya apa yang dia tulis. Tapi kira-kira kita bisa gambarkan dengan tindakan simbolis yang Tuhan Yesus lakukan. Bahwa Tuhan Yesus sedang berbicara kepada mereka. Bahwa akulah yang bikin hukum itu. Aku berikan kepada Musa. Seperti itulah pesan Yesus yang Yesus sampaikan kepada para ahli Taurat ini. Karena ahli Taurat ini datang, Tuhan, dia bilang, Rabi, menurut hukum Musa. Sebenarnya Yesus mau katakan, hei, aku yang tulis hukum itu. Aku yang tulis hukum itu. Aku yang memberikan hukum itu kepadamu melalui Musa hambaku. Tapi mereka belum mengenal siapa Yesus itu. Mereka hanya tahu Yesus itu adalah guru, Rabi itu guru yang mengajar di Bait Allah. Mereka mau tahu seberapa hebat guru ini atau seberapa salah guru ini. Ya menurut orang Farisi dan ahli Taurat ini. Kemudian Yesus mengatakan, tadi, apa yang Yesus katakan? Yesus katakan begini, barang siapa setelah Yesus menulis, lalu ia bangkit. Dan ini mengatakan kepada para ahli Taurat dan orang Farisi. Saudara tahu siapa ahli Taurat dan orang Farisi? Ahli Taurat ini yang keluaran sekolah Alkitab semua nih, sekolah Bible semua, ya kan? Dan orang Farisi itu adalah satu sekte, satu golongan yang merasa dirinya paling hebat, paling saklek mengikuti hukum Musa dan paling disiplin, paling hebat dan tidak pernah cacat dalam melakukan hukum Musa. Mereka merasa mereka sudah paling suci. Lalu Yesus mengatakan kepada, oke, kalau gitu kepada kalian semua yang merasa paling hebat, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, Yesus katakan, silakan kamu boleh yang pertama melempar batu kepada perempuan ini. Tiba-tiba suasana hening seperti begini sekarang nih, ya kan? Suasana hening seperti begini sekarang. Kenapa hening? Semua jadi mulai berpikir-pikir. Para ahli Taurat dan Farisi, ini kalau kita timpuk kita salah, kalau kita nggak timpuk kita gengsi, gitu. Pasti mereka berpikir berkecamuk di dalam pikirannya. Kalau kita timpuk kita kok rasanya juga berdosa juga ya, kayak gitu. Jadi dan pasti berkecamuk di dalam pikiran mereka. Mungkin mereka saling lihat-lihatan, ya hening seperti ini, saling lihat-lihatan. Mereka bingung bagaimana respon kita ya. Gagal nih ujian kita kepada guru yang satu ini. Nah, sewaktu setelah ngomong begitu, ya Yesus mulai membungkuk lagi. Dia tulis lagi di tanah. Satu tindakan simbolis yang Tuhan Yesus lakukan. Yes, nggak ada yang tahu apa yang Yesus tulis. Ya mungkin bekas tulisannya pun sudah nggak ada di situ. Ya. Tapi sampai ketika Yesus menunggu, sambil Yesus menulis-nulis, apa yang terjadi saudara? Satu persatu ahli Taurat tadi pergi meninggalkan Yesus. Sampai terakhir tersisa satu orang wanita ini. Ketika tersisa satu orang wanita ini, Yesus mulai lihat lagi. Oh, rupanya nggak ada yang timpuk dia nih, gitu kan? Lalu Yesus bertanya kepada wanita ini, kemana itu yang lain semua gitu? Di manakah mereka? Gitu. Wanita itu pun pasti ya dalam pikirannya mati di gua nih gitu kan. Pasti wanita itu habis nih gua nih dirajam nih gitu. Tapi ternyata wanita itu juga amazed dengan satu kepolosan hatinya. Dan terakhir, dan apa jawab wanita itu saudara? Di ayat ke-11 ya. Di ayat ke-11 jawab wanita itu. Tidak ada Tuhan. Wanita ini menyebut Yesus Tuhan. Tapi para ahli Taurat dan orang Farisi ini menyebut Yesus, siapa tadi saudara? Rabi. Tapi wanita ini, walaupun dia berdosa, dia tahu siapa yang ada di depan dia. Dan dia mengatakan, no one, Lord. Tidak ada satupun Tuhan. Ucapan panggilan wanita itu kepada sosok Yesus Kristus ini, dia menyebutnya Tuhan. Itu adalah satu pengakuan pertobatan dia. Satu pengakuan kerendahan hati dia. Satu pengakuan bahwa Yesus, Engkaulah Tuhan saya mulai hari ini. Inilah hambamu yang berdosa ini.
Itulah satu sikap kerendahan hati wanita ini. Datang terbuka kepada Tuhan Yesus dan mengakui Yesus adalah Tuhan, saudara. Setelah wanita itu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, lalu jawab Yesus kepada wanita itu. Di ayat 11, saudara bisa buka lagi. Sebelumnya Yesus mengatakan, tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Wanita itu bilang, tidak ada, Tuhan. Lalu Yesus mengatakan, aku pun tidak menghukum engkau. Ya, sorry dari tadi saya lupa buka slide. Nah, yang pertama, saudara, kita mau belajar dari kisah ini. Yang pertama, jawab Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Dan kemudian pergilah dan jangan berdosa lagi. Go, sin no more. Saudara, firman Tuhan hari ini mengatakan I am the light of the world. Ayat 12 menjadi ayat nats inti kita pada pagi hari ini. I am the light of the world. Saat Kristus menyatakan dia adalah terang, apa dampaknya bagi kita? Dampaknya bagi kita, dia datang untuk mengampuni kita. Dan Yesus jelas sekali mengatakan, aku tidak menghukum kau. Pergilah dan jangan berdosa lagi, mulai dari sekarang. Saudara, dunia ini penuh dengan kegelapan. Dunia penuh dengan gelap. Nah, di dalam kegelapan itu, saudara, di dalam kegelapan itu dosa bersarang di sana. Ya. Ketika malam hari di rumah saya, ya, karena jendela rumah saya sedang rusak, jadi malam-malam itu tikus masuk. Jadi tikus ini masuk nih kalau malam hari, saudara, di rumah saya. Dan saya punya anjing itu, saya sudah latih untuk menangkap tikus, saudara. Jadi tibalah satu malam hari terjadi peperangan, bukan peperangan rohani, peperangan antara anjing dan tikus, ya, ya Tom and Jerry di dalam rumah. Jadi tikus suka tempat yang gelap, saudara. Kalau saya nyalain lampu, tikusnya kabur gitu. Atau ngumpet dia, cari lagi tempat yang lebih gelap lagi. Nah, selalu tikus cari tempat yang gelap. Dan itu tikus merugikan kita, betul, bikin penyakit buat kita. Nah, jadi kira-kira ya saya menggambarkan, kegelapan adalah tempat di mana dosa itu mencari untuk bersembunyi. Kegelapan di mana dosa itu tidak tersentuh. Ya. Oleh karena itu Yesus datang ke dunia ini untuk membawa terang supaya dosa itu terbuka. Sama seperti wanita ini datang dibawa kepada Yesus. Wanita ini datang kepada terang dan hasilnya apa? Go and sin no more. Yesus membebaskan wanita ini dan mengatakan jangan berdosa lagi karena kamu ada di dalam terang. Jadi Yesus datang ke dunia ini yang gelap untuk menyingkapkan yang tersembunyi, saudara. Yesus datang dengan terangnya untuk membuka, menerangi kegelapan yang di mana dosa tersembunyi di dalamnya. Go and sin no more. Tuhan Yesus katakan ketika di dalam Kristus, dosa itu tidak akan bisa berkembang. Ya. Coba bayangkan di ruangan ini terang ya. Ada nggak tikus di sini? Ya. Nggak ada ya tikus ya. Pernah ada kecoa masuk ke sini kan? Jadi kita pernah suatu hari kita berburu kecoa. Ya, dan maaf saudara, jadi ini sudah dibersihkan semua, tidak ada lagi kecoa. Karena ada terang Kristus datang ke tempat ini, enggak karena kita bersihin ya. Jadi saudara, Kristus datang ya untuk membawa terangnya yang ajaib. Kristus datang untuk menerangi dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Jadi saudara, ketika saudara datang kepada Kristus, tidak ada lagi yang bisa kita sembunyikan. Sama seperti wanita ini datang. Tidak ada yang ia sembunyikan. Saya kembali ke ayat ini. Jangan berbuat dosa lagi, Tuhan Yesus katakan. Karena di dalam Kristus tidak ada dosa yang saudara bisa kompromikan. Amin saudara. Dosa, ya, hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Mungkin beberapa di antara saudara pagi hari ini mulai tergelitik hati saudara. Atau mungkin saudara mulai tidak nyaman
Mungkin ada dosa tersembunyi di dalam diri saudara yang orang lain tidak tahu pada pagi hari ini. Tapi dengarlah saudara firman Tuhan ini, bahwa Kristus tahu. Tidak ada yang dapat saudara sembunyikan di dalam Dia. Pada pagi hari ini ketika firman Tuhan di Yohanes 8 ini mengatakan I am the light, itu artinya saudara, kalau Kristus datang sebagai terang, itu artinya saudara, ada kegelapan sebenarnya di dunia ini. Kalau Kristus datang kepada kita, kepada saya dan kepada saudara dengan terangnya, itu berarti ada kegelapan di dalam kita. Ada dosa di dalam kita yang Tuhan mau singkapkan di dalam diri kita. Pertanyaan saudara, apakah kita masih tetap mau sembunyikan itu? Atau kita mau datang seperti wanita itu kepada Tuhan? Lebih baik aku terbuka kepada Tuhan. Pagi hari ini saudara, saya mengajak saudara dari firman ini, mari saudara, bukalah diri kita kepada Tuhan di dalam terang Kristus itu. Jangan ada lagi yang kita sembunyikan di dalam Tuhan. Ketika ada dosa di dalam diri saudara, keluarlah dari kegelapan itu. Dan akui seperti wanita ini katakan, Tuhan, orang Farisi dan ahli Taurat menerima Yesus sebagai rabi. Tapi wanita ini yang berdosa ini, yang sudah ketangkap berdosa, dan memang diakui berarti dia hidupnya di dalam dosa. Dia datang kepada Yesus, dia mengakui Tuhan. Beda pengakuannya saudara. Beda pengakuannya antara ahli Taurat orang Farisi dengan wanita yang berdosa ini. Tetapi Yesus mengasihi wanita yang bertobat ini, yang terbuka di hadapan Tuhan. Jadi saudara, ketika engkau datang kepada Tuhan Yesus, tidak ada lagi yang bisa kita sembunyikan di dalam Tuhan. Mari kita akui di hadapan Tuhan. Yang berikutnya, ayat yang berikutnya. Kristus datang sebagai terang, memberikan harapan bagi masa depan saudara. Kita kembali tadi di ayat 12. Ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Ketika kita mengikut Yesus, kita tidak akan berjalan lagi dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Ia mempunyai terang hidup. Ya. Suatu ketika malam hari, saya ingat saya bersama dengan Debo, dengan Cynthia, dengan Iren, ya, dengan Andrew, dengan Bu Sharon, kita pulang dari PRJ. Ya. Kita pulang dari PRJ, mungkin kalian ingat itu, kita pulang malam-malam, ya kan. Nah, karena kita parkir mobilnya jauh sekali di sana di mall, apa saya lupa itu, di komplek mall Gading. Jadi kita harus pulangnya lewati jalan satu komplek yang satu tanah kosong, ya kayak hutan-hutan, dan itu gelap, tidak ada penerangan. Ya. Jadi kita jalan itu gelap sekali. Satu-satunya yang kita andalkan adalah senter dari handphone kita. Ya. Jadi kita bisa jalan melalui hutan yang gelap itu. Bukan hutan sih, itu satu apalah namanya di Kemayoran sana tuh yang gelap sekali. Ya, di sana nggak ada lampu. Benar-benar dark, total dark, gelap. Jadi kita hanya mengandalkan handphone kita malam-malam jam 10 malam kita jalan. Mungkin setengah 11 malam kita jalan. Akhirnya finally kita nyampe ke seberang sana dengan penerangan dari handphone. Jadi dengan terang penerangan itu kita bisa tahu kemana kita pergi melalui jalan yang gelap itu. Dan juga ada parit-parit, got-got di situ kan. Kalau kita jalan gelap, kita nyemplung ke got, itu bahaya kan. Jadi kita berjalan bersama-sama dengan terang center dari handphone kita itu. Ya. Jadi ia akan mempunyai terang hidup. Berikutnya ayat ke-14. Jawab Yesus kepada mereka, ya, kepada murid-murid kali ini, ya, kepada murid-muridnya dan kepada pengikutnya. Dan kepada orang yang mempertanyakan orang banyak di situ. Yesus mengatakan, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu, Yesus katakan, aku tahu dari mana aku datang. Aku tahu dari mana aku datang. Dan kemana aku pergi. Jadi yang kedua saudara, ketika Kristus datang sebagai terang, ada harapan untuk masa depan. Artinya saudara, ada kepastian dan ada arah yang jelas kemana kita akan pergi. Karena sosok Tuhan yang kita ikuti tadi, karena Tuhan Yesus katakan ikutlah aku.
Karena aku tahu kemana aku pergi. Sosok yang kita ikut itu, dia tahu kemana dia pergi. Sehingga kita juga tahu kemana kita akan pergi. Karena Kristus itu datang dari surga. Dikatakan, aku tahu aku datang dari mana. Yesus kata, dia datang dari surga, jadi dia tahu dari mana dia datang. Lalu dia datang ke bumi, dan dia katakan, aku juga tahu nanti kemana aku pergi. Aku tahu jalan ke situ. Kalau saudara datang ke satu tempat, nanya kepada orang baru di situ, tanya, Pak, kalau menuju ke situ kemana Pak? Dia akan bilang, oh saya nggak tahu, saya orang baru di sini, ya kan? Tapi coba kalau saya tanya, ya, Pastor Poce, jalan menuju ke Lampung lewat mana? Dia akan tahu, karena dia datang dari Lampung, ya kan? Kalau saya tanya Pak Yodi, dia nggak akan tahu jalan ke Lampung, karena dia datang dari Manado, gitu kan? Ya beda, ya kan? Saya tanya Pastor Poce, pasti dia tahu, dia, ayo tuntun, saya akan dituntun dia jalan ke Lampung, gitu kan. Jadi dia tahu kemana dia, karena dia datang dari situ. Kalau kita tanya Yesus, kemana kita akan pergi, dia akan tak kasih tahu saudara. Dia akan menerangi saudara jalannya kemana dia pergi. Karena dia datang dari situ. Dia datang dari surga. Jadi dia tahu bawa kita kemana. Jadi saudara dan saya aman di dalam Tuhan. Karena kita tahu kita akan dibawa kemana. Amin saudara. Kita tahu kita akan kemana. Yang kedua, itulah harapan yang sesungguhnya saudara. Harapan yang sesungguhnya adalah kita tahu kita mau kemana. Itu yang sesungguhnya. Know where I come and from or where I'm going, Tuhan Yesus katakan. Itulah harapan kita sesungguhnya. Itulah satu-satunya pegangan kita. Tadi kalau di malam gelap saya jalan tanpa senter itu, kita juga nggak tahu kita mau kemana, muter-muter kita. Nggak tahu mau kemana. Itu satu-satunya harapan kita adalah senter itu. Buat kita bisa jalan sampai kepada tujuan. Nah saudara, satu-satunya harapan kita bisa tahu masa depan kita adalah hanya Yesus Kristus Tuhan. Di luar Kristus, suram semuanya masa depan kita. Tidak ada kepastian. Tapi di dalam Kristus, karena Yesus sendiri sudah mendeklarasikan kepada kita, I am the light. I am your light. Oleh karena itu pantas dan layak kita ikuti dia. Karena dia tahu bawa kita kemana. Dan kita tahu kita akan dibawa kemana oleh dia. Kita akan dibawa bersama-sama bersekutu dengan Allah Bapa di sorga. Amin saudara. Selama-lamanya bersama dengan dia. Oleh karena itu datanglah dan tetaplah, tinggallah di dalam terang itu. Jangan keluar dari terang itu saudara. Dan di dalam terang itu pun saudara, tidak ada yang bisa kita sembunyikan dosa kita. Terbukalah di hadapan Tuhan. And sin no more, Tuhan katakan. Jangan berbuat dosa lagi, tetaplah tinggal di dalam terang. Tetaplah terbuka di dalam Tuhan. Dan ikuti Tuhan Yesus kemana ia pergi. Kemana dia bawa kita. Jangan di luar dia, saudara akan nyasar kemana-mana. Amin saudara. Tetaplah, ikutilah tuntunan Yesus. Tuhan Yesus katakan, ikutlah aku. Ya, bersama-sama dengan aku. Di ayat ke-12 tadi, ia katakan, kalau engkau mengikuti aku, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Karena terang dan gelap tidak bisa bersatu, saudara. Ketika engkau berjalan dalam dosa, berarti engkau tidak ada di dalam terang. Ketika engkau di dalam terang, berarti engkau tidak berjalan dalam dosa. Tinggal pilih mau yang mana. Kalau engkau jalan di dalam terang, engkau tahu kemana engkau pergi. Kalau engkau di dalam kegelapan, engkau juga tahu nantinya kemana engkau pergi. Yaitu dalam lautan api kekal selama-lamanya. Amin. Tinggal engkau pilih jalan mana yang engkau pilih. Kau tentukan dan putuskan jalan mana yang kau akan pilih. Saya percaya kita semua memilih jalan di dalam terang Kristus. Amin. Ada hope, ada harapan. Saudara, manusia tidak bisa hidup tanpa harapan. Semua manusia akan hidup dengan satu harapan. Amin. Coba bayangkan ada orang tidak punya harapan lagi, dia akan mati saudara. Saudara tahu ada berita baru-baru ini heboh di Jakarta. Ada satu keluarga mati saudara. Dan gak ada yang tahu. Kenapa? Gak ada harapan di dalam hidup dia. Hidupnya tertutup, tersembunyi, gak ada tetangga yang kenal dia. Tidak ada harapan besok makan apa, gak ada makanan. Akhirnya, karena gak ada harapan, mati semua di dalam rumah itu. Saudara tidak mau seperti itu kan? Saudara punya satu harapan. Jadi hiduplah dengan harapan yang pasti, yaitu di dalam siapa? Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin saudara. Dialah terang kita. Yang berikutnya, ini yang juga menarik dan yang kita sukai pasti. No condemnation. Tidak ada lagi penghukuman. Di ayat 11 tadi, aku juga
tidak menghukum kamu. Saudara, ketika kita datang terbuka mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, Tuhan Yesus sudah pasti jawabannya adalah apa? Tidak menghukum kita, tapi justru mengampuni kita. Ayat 15, 16. Kamu ini orang Farisi dan ahli Taurat ya. Yesus mengatakan kepada orang Farisi dan ahli Taurat, kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Tadi wanita yang dibawa pada Yesus untuk dirajam dengan batu, itu kan ukuran manusia. Kalau bersalah ya dihukum sepadan dengan hukumannya, ukuran manusia. Tapi Yesus katakan, aku tidak menghakimi seorang pun. Jadi jangan salah paham sama Tuhan Yesus, saudara. Ketika engkau berdosa di hadapan Tuhan, waktu engkau datang kepada Yesus, Tuhan Yesus yang pasti tidak menghukum atau menghakimi engkau. Sama seperti waktu Yesus menghadapi wanita yang berzina ini. Kemudian Yesus katakan, dan jikalau aku menghakimi, ini maksudnya nanti pada penghakiman terakhir, maka penghakimanku itu benar, ya, adil dan benar. Ya. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia, Bapa di surga yang mengutus aku. Berikutnya, Roma 8 ayat pertama. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudara, ketika engkau dan saya di dalam Kristus, saudara, terbukalah seperti wanita ini. Akui segala dosa kita. Dan ingat, Yesus bukan menghakimi atau menghukum saudara. Kadang kita takut datang kepada Tuhan. Aduh, gue udah banyak dosanya nih Tuhan. Udah banyak dosanya nih Kak, saya gak mau lah Kak, udah terlalu banyak dosa saya. Nanti Tuhan marah sama saya. No, Tuhan gak marah sama saudara. Tapi Tuhan akan memperlakukan saudara seperti Tuhan menghadapi wanita yang berdosa ini. Bagaimana Tuhan menghadapi wanita yang tadi? Tuhan katakan, go, sin no more. Artinya apa? Aku tidak menghakimi engkau. Jadi tidak ada lagi penuduhan. No condemnation buat kita. Saudara, sehingga kita aman di dalam Tuhan. Amin saudara. Kita aman di dalam Tuhan. Kita datang kepada Allah yang penuh kasih sayang kepada kita. Jadi nggak ada salahnya kita datang saja saudara. Kalau engkau dan saya dan kita semua ada di dalam dosa, mari kita bertobat di hadapan Tuhan dan datang kepada Dia. Maka Dia akan penuh kasih sayang, mengampuni dan menyucikan saudara. Amin saudara. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kita aja yang kadang-kadang saudara sulit untuk mengampuni diri kita sendiri. Kita aja yang kadang-kadang saudara kita sulit sekali untuk lepas dari ketakutan kita akan penghukuman. Karena kita sudah terbiasa dengan sistem dunia ini. Kalau kita datang kita mengaku kita akan dihukum, dimarahin habis-habisan. Tapi ketika kita datang kepada Kristus, kebenarannya adalah Dia akan menerima saudara dan akan mengampuni setiap dosa dan kesalahan saudara dan saya dan kita semua. Dan Dia tidak menghukum engkau. Karena Dia menyediakan kasih karunia-Nya untuk menyelamatkan kita. Amin saudara. Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ketika kita tetap di dalam Kristus, tetap di dalam terang tadi. Terang itu yang adalah kebenaran. Terang itu, Kristus itu akan memerdekakan saudara dan saya. Merdeka dari apa saudara? Merdeka dari penghukuman. Merdeka dari tuduhan-tuduhan kesalahan dan penghakiman. Merdeka dibebaskan dari segala jerat hukuman dan tuduhan para penuntut, para pendakwa, yaitu iblis. Amin saudara. No condemnation. Saudara dan saya dibebaskan ketika Yesus datang dalam hidup kita. Ketika engkau datang kepada terang itu. Terakhir, you are the light of the world. Kamu adalah terang dunia. Mari kita lihat di Matius 5 ayat 14. Karena terang Kristus itu telah datang kepada kita, maka perintah Tuhan kepada kita, kamu
adalah terang dunia. Mari saudara, saya ajak kita saling sapa atau kita katakan ke sebelah kita, kamu adalah terang dunia. Katakan, kamu adalah terang dunia. Saya adalah terang dunia. Karena ini adalah firman Tuhan, saudara. Ini adalah firman Tuhan untuk saudara dan saya. Kristus yang adalah terang memberikan terangnya itu kepada kita supaya saudara, supaya engkau dan saya menjadi terang bagi dunia yang gelap ini tadi. Supaya engkau datang memberikan harapan tadi kepada orang yang tinggal di dalam kegelapan. Harapan akan apa? Harapan akan kemerdekaan tadi. Harapan akan pembebasan tadi. Harapan akan masa depan yang kekal tadi. Harapan akan bebas dari hukuman tadi. Itu harapan. Maka beritakanlah, jadilah terang. Berikanlah itu juga kepada orang lain harapan itu. You are the light of the world. Kamu adalah terang dunia juga. Bukan hanya Yesus saja yang datang, dia menerangi sendiri. Tapi dia membagikan terangnya itu pada kita semua. Supaya kita bisa menerangi lebih banyak lagi. Dikatakan kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Sesuatu yang di gunung yang di atas sana pasti dilihat oleh semua yang ada di dataran rendah, saudara. Nggak mungkin tersembunyi. Artinya apa, saudara? Saudara yang telah diterangi oleh Kristus dan saudara juga menjadi terang, maka jangan sembunyikan dirimu lagi di dalam dosa. Biarlah hidupmu ini menjadi display, terlihat oleh dunia ini. Akulah anak Allah. Ada terang Kristus di dalam diri kita, sehingga kita menerangi. Jangan hidup kita menjadi batu sandungan buat dunia. Hidupnya nggak benar, menipu sana sini, bisnisnya menipu banyak orang, atau hidupnya mabuk-mabukan, atau hidupnya penuh imoralitas, atau hidupnya penuh kata-katanya nggak benar, sumpah serapah, atau hidupnya tidak disiplin, tidak rajin, malasnya kemana-mana. Semuanya nggak benar dalam hidupnya. Itu tidak pantas saudara ada di kota yang dilihat oleh semua orang. Itu tidak hidup menjadi terang. Tapi sebagai umat Kristus, sebagai murid Kristus, mari saudara, firman Tuhan katakan, kamu adalah terang dunia. Dan hidup saudara dan saya, itu seperti kota yang terletak di atas gunung. Artinya saudara dan saya akan dilihat oleh dunia. Saudara ini menjadi display kehidupan Kristus sesungguhnya. Seperti apa sih Kristus itu terlihat? Dapat dilihat dari kehidupan kita. Amin saudara. Dunia akan melihat kesaksian hidup kita. Amin saudara. Saudara, semalam saya bertobat. Ya, marah-marah sama paroki. Ya, kita marah-marah aja. Jadi saya ada keributan sedikit sama kepala security di sini. Kemarin malam kita juga udah capek, dia juga udah capek ya, sama-sama ribut. Jadi saya bertobat. Akhirnya kita akhiri dengan berdamai. Jadi saya minta maaf sama dia dan dia juga minta maaf. Ya kita dua sama-sama salah gitu ya. Saya juga akui saya juga salah, emosi dan dia juga emosi. Ya perkara sepele sih sebenarnya gitu ya. Karena kurang komunikasi. Jadi saya ini juga masih banyak dosa saudara. Jadi saya juga berdosa, saya akui. Saya minta maaf sama dia, Pak saya minta maaf, saya salah gitu. Dan dia juga, iya Pak saya juga minta maaf. Kita berdamai ya, damai ya, asik. Jadi damai gitu kan. Jadi kita bersalaman, kita berdamai. Ya habis itu makan-makan gitu. Habis damai. Jadi saudara, ya kita semua bisa bikin salah, bisa bikin dosa. Dan hati-hati, dunia melihat kita. Kalau kita terus bikin dosa, mereka akan lihat, oh kayak gini ya orang Kristen ya. Kayak gini ya Yesus itu ya. Apakah saudara mau mempermalukan Yesus kepada dunia ini? No, saudara. Jadi mari kita menjadi terang. Amin saudara. Saya adalah terang dunia. Saudara adalah terang dunia. Seperti kota yang di atas itu. Yang tidak tersembunyi. Biarlah hidup saudara menjadi display. Jangan bikin kekacauan atau mempermalukan atau bikin batu sandungan bagi dunia. Biarlah saudara menjadi saksi-saksi Kristus yang efektif, yang setia. Sehingga saudara bisa memenangkan sebanyak mungkin orang. Jiwa-jiwa bagi Kristus. Amin saudara. Mari kita tundukkan kepala kita, pejamkan mata saudara. Kita akan berdoa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Deklarasi Yesus. Deklarasi Engkau Tuhan. Engkau telah menyatakan kepada dunia ini. Yang mengatakan, I am the light.
deklarasi ini yang penuh makna buat kami Tuhan. Di mana kami selama ini tinggal di dalam dunia yang gelap ini, yang penuh kepalsuan, yang penuh dosa, yang penuh kegelapan ini. Kami bersyukur karena Kristus datang dengan terangnya untuk menerangi apa yang tersembunyi. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau datang kepada Engkau. Saudara, mari pejamkan mata kita. Biarkan terang itu datang kepada saudara. Jika ada yang tersembunyi di dalam diri saudara, baik kau juga yang di rumah, gak ada yang tahu dalam hidupmu dosa apa yang kau lakukan, apa perbuatanmu setiap hari. Apakah engkau sudah menjadi terang Kristus meneladani firman Tuhan? Hanya engkau dan Tuhan yang tahu. Oleh karena itu pada siang hari ini saudara, saya mau mengajak saudara, keluarlah dari kegelapan itu. Karena itu berbahaya buat saudara. Keluarlah dari kehidupanmu yang penuh pemberontakan itu. Keluarlah dari kehidupanmu yang penuh tersembunyi itu. Engkau pikir Tuhan gak tahu dan orang lain gak tahu. Saudara, Tuhan tahu. Tuhan tahu. Oleh karena itu saudara, keluarlah dari kegelapan itu. Keluar dari kehidupanmu yang berdosa. Dan akui di hadapan Tuhan. Tuhan tidak menghukum engkau. Tuhan tersedia dengan kasih-Nya yang besar. Kasih yang begitu besar kepada saudara. Dan Ia sudah menanti-nanti saudara datang kembali kepada Dia. Mari saudara, keluar dari kegelapan. Dan terimalah terang Kristus itu. Sehingga engkau tidak ada yang bisa engkau sembunyikan lagi di dalam Tuhan. Dia tahu segalanya. He knows everything. Dia tahu di kedalaman lubuk hati saudara dan apa yang saudara pikirkan pada pagi hari ini. Dan selama ini. Oleh karena itu saudara, ini adalah kasih karunia yang Tuhan berikan. Keluarlah dan datanglah kepada Kristus. Seperti wanita ini keluar dari persembunyiannya. Datang kepada terang, yaitu datang kepada Yesus Kristus. Dan mengakui semua dosanya. Dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam hidupnya. Sehingga ia diampuni dosanya. Dan Tuhan Yesus katakan, go, pergilah. Dan jangan berbuat dosa lagi. Jika itu saudara, semua mata dipejamkan mata pada saat ini. Jika itu saudara, Tuhan aku mau keluar dari dosa ini. Saya mau berdoa buat saudara. Mari saudara terbuka di hadapan Dia. Dengan kau menaruh tanganmu di dadamu. Dan mengaku di hadapan Tuhan. Juga engkau yang di rumah. Firman ini buat saudara juga yang di rumah, yang melalui Zoom. Saudara buka hatimu pada pagi hari ini. Taruh tanganmu di dadamu. Tuhan aku berdoa. Ketulusan hati hamba-hambamu ini. Seperti wanita yang tadi. Dengan tulus hati ia datang kepada Engkau Tuhan. Dengan tulus hati ia mengakui. Tuhan aku berdosa di hadapan. Engkau Tuhan yang penuh dengan kasih sayang. Engkau Tuhan yang penuh dengan sabar. Panjang sabar dan murah hati. Engkau bersedia mengampuni. Oleh karena itu Tuhan aku percaya. Engkau juga mau mengampuni dosa hamba-Mu kami semua Tuhan pada pagi hari ini. Apa yang tersembunyi di dalam diri kami. Biar terang itu datang. Menerangi sehingga gak ada lagi yang bisa kami sembunyikan Tuhan. Kalau ada kekecewaan, ada sakit hati. Ada pahit hati di dalam batin kami ini yang tersembunyi yang di dalam Tuhan. Bahkan di alam bawah sadar kami saat ini Tuhan. Biarlah terang itu masuk ke lubuk hati kami yang paling dalam itu. Sehingga badan kami ini, batin kami ini dioperasi oleh Engkau Tuhan. Sehingga kami terbuka di hadapan-Mu dan kami sembuh di hadapan-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini aku berdoa Roh Kudus masuk di dalam hati kami. Menerangi setiap lubuk-lubuk hati kami yang gelap ini, yang tersembunyi ini. Sehingga kami terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Dan mendapatkan kesembuhan dari Engkau. Tuhan mau menyembuhkan saudara pada pagi hari ini. Tuhan mau menerangi saudara pada pagi hari ini. Aku berdoa mereka yang menaruh tangan di dada, mereka yang sungguh-sungguh terbuka. Aku berdoa untuk kesembuhan terjadi, untuk terang Kristus dan untuk pengampunan-Mu Tuhan.
kepada kami semua, juga yang di rumah Tuhan. Aku berdoa firman ini menjamah mereka semua, kami semua pada pagi hari ini. Tuhan akan memulihkan kami semua. Tuhan Engkau yang menerangi kami pada pagi hari ini. Biar terang ini bukan hanya slogan biasa, tapi kami sungguh-sungguh merasakan terang Kristus itu dalam diri kami. Dan kami dibebaskan Tuhan. Dimerdekakan dari segala macam belenggu itu Tuhan. Karena Engkau yang memerdekakan kami. Biarlah kebenaran firman ini memerdekakan kami pada pagi hari ini Tuhan. Aku berdoa Tuhan merdeka pada saat ini. Kebebasan terjadi dan kemenangan terjadi pada saat ini. Karena Kristus adalah terang dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Saudara yang kedua, saudara yang mau merespon akan panggilan Tuhan ini untuk menjadi terang. Saudara yang mau merespon akan panggilan ini untuk menjadi terang. Untuk menerangi orang lain yang hidup di dalam kegelapan. Saudara boleh taruh tanganmu di dadamu. Dan saya percaya ada banyak jemaat pada pagi hari ini yang mau dipakai Tuhan untuk menerangi, untuk menjadi terang, untuk menjadi teladan, menjadi kesaksian, untuk menjadi pancaran cahaya yang bersinar kepada banyak orang dunia yang gelap ini. Mari saudara-saudara saudara mungkin boleh angkat tanganmu. Tuhan, ini aku. Pakai aku menjadi terang Kristus pada saat ini. Aku berdoa untuk semua tangan yang terangkat ini Tuhan. Untuk terang Kristus bercahaya. Shine Tuhan, bersinar melalui hidup kami. Aku berdoa Tuhan, pakai kami menjadi terang dunia. Untuk menerangi dunia yang gelap ini. Untuk memberitakan Injil kerajaan ini kepada dunia yang penuh dengan dosa ini Tuhan. Dunia yang penuh dengan kepalsuan ini. Dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Engkau pakai hamba-hambamu ini Tuhan. Gerejamu untuk menjadi terang Kristus. Untuk memancarkan terang Kristus kepada dunia ini. Terima kasih Tuhan, Kau urapi setiap tangan-tangan ini. Setiap hamba-hambamu yang menyerahkan dirinya untuk menjadi terang Kristus. Pakai kami Tuhan, sehingga kami bisa membawa sebanyak mungkin jiwa kepada Kristus. Bukan seperti ahli Taurat orang Farisi tadi yang membawa wanita berzina itu kepada Yesus. Tapi kami menjadi seperti murid-murid Kristus yang setia itu. Yang membawa jiwa kepada Kristus Yesus Tuhan. Untuk diterangi oleh terang Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Mari saudara kita menyembah Tuhan. Kita katakan light of the world. Kita katakan bersama-sama. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Oh, here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. And I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. And I'll never know how much it
my sin, to see my sin, yes, upon that cross, and I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Come on, we say, here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say, You're my God. You're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am To worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Yes Tuhan. Tidak ternilai harga yang telah Engkau bayar di kayu salib. Tidak bisa diukur dengan mata uang currency apapun juga, atau emas dan perak. Tidak terukur semuanya itu pengorbanan Yesus di kayu salib bagi kami. Untuk itu layak Engkau Tuhan menerima pujian dan hormat kami pada pagi hari ini. Dan inilah kami jemaat-Mu Tuhan, memuji dan menyembah-Mu dan menyerahkan hidup kami Tuhan. Untuk kami juga Tuhan pakai untuk kami menerangi dunia yang gelap ini. Pakai hamba-hamba-Mu ini Tuhan untuk menjadi saksi di marketplace, di area kami masing-masing, di profesi kami masing-masing. Sehingga kami semua menebarkan harum Kristus, menjadi saksi Kristus, menjadi surat-surat yang terbuka, firman-firman yang terbuka dari kelakuan kami, tingkah laku kami Tuhan, perkataan kami yang dibaca, dilihat oleh seluruh dunia. Biarlah kami menjadi seperti kota yang di atas gunung itu, yang terlihat oleh banyak orang, sehingga mereka melihat Yesus di dalam kami. Biar kami menebarkan harum Kristus ini Tuhan kepada lebih banyak lagi jiwa-jiwa, dan memberitakan Injil Kerajaan-Mu Tuhan, menjadi terang dan garam dunia. Kami bersyukur Tuhan untuk firman, untuk janji Tuhan, untuk Engkau Tuhan telah menerangi hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Mari saudara, saya undang bangkit berdiri pada pagi hari ini. Kita akan akhiri ibadah kita dengan menerima berkat dari Tuhan Allah Bapa di surga. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan Tuhan selalu memberkati apapun yang kau kerjakan, dibuatnya berlipat-lipat kali ganda. Dan apa yang kau tabur, engkau akan menuainya berlipat kali ganda. Dan berkat Tuhan akan selalu menyertai engkau kemanapun kau pergi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua jemaat yang percaya menerima berkat ini katakan bersama-sama, amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, selamat bersekutu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.